Ibu Kandes mungkin bisa dipanggil siapa saja yang sudah menjadi terpilih sebagai moderatornya. Oke, kami mengucapkan terima kasih Bapak Joko Purwanto sudah hadir dalam acara panen raya hari ini. Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Ibu Titin. Terima kasih Ibu. Pak Inci, mau lihat dasar dulu? Terima kasih. Ya, dipanggil. Baik, kita akan menuju kelas berbagi. Oh baik. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri karena pakai berdiri. Oke, baik semua karena ini khusus dari pemerintah Kabupaten Klaten. Kita semua berkumpul, jadi mari kita akan mengambil foto bersama. Oke, tidak kelihatan. Baik, tidak apa-apa. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada pemerintah Kabupaten Klaten dan juga Dinas Pendidikan dan juga Cabdin dari Provinsi Jawa Tengah, Cabdin 5. Kita serukan bahwa guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih tamu undangan atas kehadirannya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi kita akan melanjutkan acara di kelas berbagi. Sekali lagi monggo Mbak Kandes Ya, dipanggil baik. ya. Pak Teguh, ini di kelas berbagi ini Bapak Ibu kami informasikan bahwa aksi nyata telah dilakukan oleh para calon guru penggerak di sekolah masing-masing. Dan dari ke 198 calon guru penggerak, kita telah memilih 3 terbaik, 3 aksi nyata terbaik. Boleh tepuk tangan? Dan 3 aksi nyata terbaik dari masing-masing jenjang. Untuk jenjang TK atau SD terpilih Bapak Harjoko dari SD Negeri 2 Bogor. Boleh tepuk tangan? Dan dari jenjang SMP terpilih Ibu Geta Ramadhani dari SMP Negeri 6 Klaten. Dan dari jenjang SMA dan SMK terpilih Bapak Agung Dwi Rohmadi dari SMK Negeri 1 Rota Bayat. Baik, ketiga presenter ini nanti Pak Teguh akan dimoderatori oleh Bapak Triharjanto. Berkenan kepada yang sudah kami panggil ketiga presenter untuk bisa naik ke panggung. Silakan kepada. Dan waktu sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Triharjanto untuk memandu di aksi kelas berbagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di program spesial kami, Berbagi Panen Hasil Belajar. Perkenalkan, saya Triharjanto, guru SMA Negeri 3 Klaten, akan menjadi moderator pada pagi ini. Acara ini adalah bagian dari upaya kami untuk mengangkat prestasi dan inovasi dalam dunia pendidikan. Pada pagi ini kami akan menjelajahi berbagai program sekolah yang menginspirasi dengan fokus khusus pada calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa para tamu undangan, teman-teman pengajar praktek yang luar biasa, dan tentunya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pagi ini, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung di rumah ataupun dimanapun berada. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, kita tidak bisa berhasil menjalankan acara ini. Mari kita sambut 3 calon guru penggerak terpilih yang akan menyampaikan program-program sekolahnya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para calon guru penggerak kita.
Yang pertama dari Bapak Arjoko dari SD Negeri 2 Bogor. Kemudian dari Ibu Geta Ramadhani dari SMP Negeri 6 Klaten, dan Bapak Agung dari SMK Negeri 1 Rota Bayat. Baik, izinkan kami untuk duduk. Baik, mari kita untuk fokus. Kami juga ada pantun nih, juga tidak akan kalah. Nanti cakep nggih? Baik, bunga cantik adalah bunga teratai. Bunganya tumbuh di Sungai Musi. Mari segera kelas berbagi kita mulai bersama program sekolah yang menginspirasi. Baik, mari kita berbincang dengan para narasumber kita yang sudah terpilih. Baik, selamat bagi Bapak Ibu yang sudah terpilih. Luar biasa. Terbaik dari yang baik, ya. Ini sepatut kita syukuri bersama bahwa kita hadir di sini di kelas berbagi. Baiklah, ini langsung saja saya perkenalkan. Nanti berdiri ya Mas, biar nanti para tamu undangan mengetahui bahwa ini loh narasumber kita. Baik, yang pertama dari jenjang TK SD, Bapak Arjoko dari SD Negeri 2 Bogor. Beliau adalah guru kelas 6 dan dipercaya sebagai bendahara BOS di sekolah. Kemudian yang kedua, jenjang SMP, Ibu Geta Ramadhani Idatama dari SMP Negeri 6 Klaten. Beliau kesehariannya sebagai guru BK dan pembina Palang Merah Remaja di SMP Negeri 6 Klaten. Kemudian yang ketiga, dari jenjang SMA SMK, Bapak Agung Dwi Rohmadi dari SMA Negeri 1 Rota Bayat. Kalau melihat jejaknya di sini, beliau kabeh gawean diayai. Guru BK, ketua adiwiyata di sekolah, dan staf kesiswaan di SMK Negeri 1 Rota Bayat dan lain-lainnya. Juga sebagai kepala rumah tangga. Baik, sekarang saatnya kita fokus pada program sekolah yang telah Bapak Ibu jalankan. Baik, pertanyaan nanti akan saya tujukan kepada masing-masing peserta atau narasumber. Nanti tinggal panjenengan menjawab sesuai dengan apa yang sudah panjenengan jalankan. Baik, yang pertama, apa yang menjadi program unggulan atau inovatif yang telah diterapkan di sekolah? Jadi ini adalah panjenengan hanya menyebutkan nama programnya saja dulu. Silahkan. Cek, terima kasih. Terkait dengan program dari aksi nyata yang paling inovatif dari SDN 2 Bogor, kami memberi nama Jarik Bule, yaitu akronim dari Belajar Asik Budidaya Lele. Baik, untuk dari jenjang SMP, untuk aksi nyata yang telah saya buat yaitu Pangan SMku, Papan Bimbingan SMP 6 Kuto Klaten. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Tri. Sebelumnya saya izin pantun terlebih dahulu. Oh siap, monggo silakan. Karena kalau tidak ada pantun rasanya kurang komplit sebagai calon guru penggerak. Begitu nggih Bapak Ibu. Nggih. Ke RSPD pada waktu malam. Malam-malam mampir membeli kebab. Cakep. Bapak Ibu, kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, program unggulan kami di SMK Negeri 1 Rota Bayat yaitu Be a Zero Plastic Was the Hero, atau nama lainnya Zero Plastic, Bapak. Zero Plastic. Iya, Baik, Zero oke. Plastic. Oke, terima kasih. Wah, kalau dari melihat dari judul-judulnya keren ya Bapak Ibu semua nggih. Dari judulnya wah bombastis, tapi mari kita kulik isinya apa toh? Jangan-jangan hanya judulnya saja. Mari kita gali lebih lanjut
tentang isinya. Nah, sekarang dari Mbak Gita dulu. Oke. Bagaimana program tersebut telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten? Tentunya sebelum panjenengan menjawab, jenengan bisa memberikan sedikit pengantar dari program tersebut. Silahkan. Baik Bapak Ibu, Pangan SMku merupakan papan bimbingan yang berada di SMP Negeri 6 Klaten. Papan bimbingan merupakan papan informasi mengenai layanan BK yang diberikan kepada murid. Papan bimbingan ini dibuat dengan latar belakang karena di sekolah kami kelas 7 dan kelas 8 tidak masuk kelas, sehingga papan bimbingan bisa diimplementasikan sebagai sarana komunikasi untuk mempererat hubungan antara guru BK dan murid. Selain itu juga untuk mengenalkan kelas 7 yang dulu ketika di SD tidak ada bimbingan konseling, jadi supaya lebih tahu apa itu bimbingan dan konseling. Selain itu juga untuk mendorong atau menumbuhkan kreativitas anak-anak karena papan bimbingan di sini yang membuat adalah para siswa. Oh, berarti para siswa sendiri Iya, yang membuat. Para siswa sendiri. Baik, tanpa ada bantuan dari guru? Guru hanya sebagai pendamping atau pengarah kegiatan ketika mereka membuat papan bimbingan. Baik, ini menarik. Ini saya tetap akan mengulik masih di Ibu Gita. Bu Gita, ini kalau saya melihat atau membaca dari yang panjenengan kemarin berikan kepada kami, bahwa Pangan SMku itu dapat mengalami perubahan nyata di sekolah. Nah, mohon dijelaskan perubahan sebelumnya, sebelum panjenengan menggunakan Pangan SMku. Silahkan. Baik, jadi sebelum menggunakan Pangan SMku ada jarak antara kita atau antara guru BK dengan kelas 7 dan 8. Jadi kami kurang akrab karena tidak ada jam masuk kelas atau tatap muka secara langsung. Tapi ketika ada papan bimbingan ini, ketika mereka lewat di teras BK, mereka penasaran, mereka kemudian membaca, kemudian bisa langsung bertanya ke guru BK mungkin apa isi papan bimbingan yang belum dipahami. Jadi adanya komunikasi, kemudian jadi mereka tidak takut untuk masuk ke ruang BK, Pak. Oh, berarti ini seperti hanya guru bukan seseorang yang menakutkan. Sehingga dengan cara begini siswa akan lebih familiar dengan kita, sehingga nanti tidak ada jarak di antara kita. Baik, lanjut kepada Mas Ibu kita. Mengapa Pangan SMku itu dapat mempererat hubungan guru BK dengan siswa kelas 7 dan 8 yang tidak ada jam BK, begitu nggih? Kok bisa mempererat itu, tolong panjenengan bisa gali kenapa kok bisa erat. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu semuanya yang sekiranya sampai saat ini ada jarak dengan siswa. Bagaimana toh kok bisa kita bisa akrab dengan siswa? Monggo. Ya baik, ketika mereka di teras mungkin atau pas istirahat atau ada jam kosong saya ajak ke teras BK. Jadi ada interaksi antara guru BK dan siswa. Jadi ketika kita ngobrol dengan lebih akrab dengan siswa, ketika mereka ada masalah atau ketika mereka ingin curhat, biasanya ketika istirahat ada yang datang ke BK untuk bercerita tanpa rasa takut, tanpa paksaan. Oke. Ini berarti BK bukan sebagai tempat yang mengerikan. Biasanya kan kalau orang dapat panggilan dari BK, ada apa? Ada masalah toh? Nah, dari Pangan SMku ini membuktikan bahwa BK adalah teman siswa, BK adalah sahabat siswa, BK adalah mitra siswa. Tanpa harus ada masalah. Semacam curhat dan sebagainya. Begitu nggih Bu Gita? Luar biasa. Masih Bu Gita? Bapak-bapak sebentar dulu nggih. Oke, masih kita dulu. Baik, jika sebelum ada program SMku, itu skala dari 1 sampai 10 di skala berapa Ibu Gita? Untuk kedekatan antara siswa sebelum dan guru, ada Pangan SMku. Sebelum ada Pangan SMku mungkin 6. 6, oke. Sekarang setelah ada Pangan SMku? 8. 8, luar biasa, naik 2. Naik 2. Tetapi tetap ini bukan terus, apakah Mbak Gita langsung berhenti di situ? Tidak. Tidak.
Berarti masih ada berapa poin lagi yang ditingkatkan? Dari 8 mau 10 berarti ada 2 lagi. Kami yakin Ibu kita dan tim bisa melaksanakan. Oke, yang terakhir Mbak. Tadi ada pangan SMK mampu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk refleksi, tumbuh dan mampu menjadi pembelajar yang berpihak pada murid. Nah, lingkungan yang mendukung ini yang bagaimana? Baik, untuk lingkungan yang mendukung, jadi ketika anak-anak membuat pangan SMku setelah kita pajang sesuai deadline-nya, mereka akan berefleksi, berevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apakah bermanfaat, karena itu sebagai bagian dari berbagi belajar dari kelas 9 untuk adik-adiknya kelas 7 dan 8. Kemudian mereka berefleksi, mereka tumbuh bersama karena kelas 9 mendapatkan materi yang ada di papan bimbingan tersebut, jadi bisa belajar bersama-sama, mereka tumbuh secara bersama-sama. Baik, berarti ini yang dapat pelajaran hanya kelas 9 ya? Yang kelas 7, 8 tidak ada. Sehingga pangan SMK masuk di situ sebagai menghentikan kehadiran guru di kelas. Dengan Pak SMK, lingkungan sekolah akan mendukung dari semua proses pembelajaran yang ada. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut kepada Bapak Arjoko. Monggo tadi masih pertanyaan yang sama tentang program panjenengan. Kalau tadi Bu Beta sempat mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya Pak ya. Maka SDN 2 Bogor juga punya beribu masalah sebenarnya. Tapi kita mulai menerapkan pengembangan komunitas berbasis aset. Kita mulai menginventarisir beberapa aset yang bisa kita manfaatkan. Kita melihat ada beberapa aset seperti kolam ikan yang sudah terbengkalai cukup lama. Karena dulu beberapa waktu pernah diterapkan, tapi ternyata ketika panen ikannya sudah nggak ada Pak. Hilang atau dicuri itu? Nggak tahu, makanya monitoringnya tidak berjalan. Sehingga kolam itu sempat terbengkalai lama. Nah, kita menggunakan semangat yang baru melalui fasilitas dari BBKP, melalui fasilitas dari Dinas Pendidikan, melalui BOS Kinerja. Pada tahun 2023, kita semakin ingin berkreasi melalui sebuah program yang namanya Jari Bule. Kita hidupkan kembali kolamnya, kita libatkan full anak-anak mulai dari persiapan, mulai dari menggali lagi kolam yang sudah terbengkalai cukup lama karena sudah semakin dangkal, hampir tidak kelihatan kolam lagi Pak. Jadi sudah hampir rata. Tertutup gitu, tertutup. Iya, makanya kita gali lebih dalam lagi, kemudian kita aliri lagi airnya karena mau tidak mau itu nanti akan menjadi ekosistem pembelajaran yang sangat menarik bagi anak-anak. Jadi memang kita perlu kerja keras di awalnya gitu Pak. Mas Arjoko, perlu disampaikan tadi judulnya apa Mas? Jari Bule. Iya. Bapak Ibu semuanya, namanya Jari Bule. Belajar asik, budidaya lele. Nah, ini sungguh menarik karena apa? Di SD-nya Pak Arjoko ini tidak membuat kolam. Kalau membuat kolam kan membutuhkan biaya lagi toh. Iya benar Pak. Ini memanfaatkan aset yang ada. Yaitu apa? Menggali kolam yang terbengkalai sehingga dapat dimanfaatkan kembali menjadi tempat budaya lele. Begitu nggih? Benar sekali. Baik. Ini asik sekali. Jadi siswa akan seolah-olah itu dia merasa diperhatikan, merasa diberdayakan untuk program sekolah. Kira-kira siswa bagaimana antusiasnya di situ? Oke, karena kita sadar ya Pak, kita sebagai seorang pendidik yang bergerak di pendidikan dasar, tentu kita sadar bahwa anak-anak itu memang kodratnya bermain. Maka kita harus merancang sebuah ekosistem pembelajaran di mana anak-anak ini belajar, tapi mereka tidak berasa seperti belajar. Ini di modul berapa? Para CKP semuanya? Modul berapa? Modul berapa yang ini? Belajar sambil bermain? 1.1, ya, modul 1 di situ. Oke, monggo lanjut. Jadi kita mulai melibatkan anak-anak, walaupun sebenarnya kelihatan kayak kerja keras gitu ya Pak, tapi sebenarnya mereka asik karena mereka bareng-bareng bersama dengan teman-temannya. Jadi mereka bebas, ada yang menggali di kolamnya, ada yang mengangkuti pasirnya ke tempat yang lain. Jadi bebas, mereka pinginnya apa? Kita memberikan kebebasan,
kita memberikan choice pilihan bagi mereka dan mereka Choice. bebas ya memberikan voice atau pendapatnya. Saya pengen ini Pak, boleh kita persilahkan karena memang kita ingin menghadirkan student well-being di lingkungan sekolah kita. Baik, Pak Arjoko, menarik tadi dari apa istilahnya ownership ya, Iya. ownership. Terus choice, voice. Nah, pilihan. Apakah budidaya lele ini hasil dari pilihan siswa atau dari panjenengan? Ini karena awalnya kita melakukan sosialisasi dulu Pak. Kita diskusi dulu, kita ingin mendengarkan dulu pendapat dari beberapa stakeholder yang ada, baik dari orang tua, tentu aktor yang utama adalah siswa, maka kita perlu mendengarkan mereka. Kita lihat lingkungan kita ada beberapa yang bisa kita maksimalkan. Salah satunya adalah kolam. Tentu suara mereka menjadi pendapat yang berhak kita hargai gitu Pak, sehingga program ini bisa berlangsung di sekolah kami. Baik, terima kasih Mas Arjoko. Lanjut, program Jarik Bule ini masuk ke dalam intra atau ekstrakurikuler? Program Jari Bule sebenarnya adalah program kokurikuler. Pak. Oh, kokurikuler. Iya, jadi kita melaksanakannya ketika biasanya setiap pagi ketika anak-anak sedang jam olahraga, maka kita ajak dulu untuk memberi pakan lele. Setiap hari nanti akan bergantian dari kelas 1 sampai kelas 6 sesuai dengan jadwal pelajaran olahraganya. Jadi tidak langsung kelas 1 sampai kelas 6 satu hari, nanti cepat habis Pak makannya. Oh, makin. Iya. Kita perlu menghemat juga biar kolam ini bisa berjangka waktu yang lama. Karena ketika seberapapun dikasih tentu lelenya akan semakin senang, tapi kita yang semakin kembang kempis, kontong ya gitu ya Pak. Jadi kita perlu menjaga keteraturan biaya juga, karena mau tidak mau SD negeri kita itu termasuk SD yang paling pinggir di sebelah timur dengan jumlah siswa yang sedikit, maka kita harus perlu mengatur biar program ini terus berkelanjutan seperti itu. Baik, apakah Pak Arjoko ada basic backgroundnya budidaya lele? Kalau basic seperti budidaya lele sebenarnya tidak punya Pak, tapi kita berkolaborasi dengan orang tua. Kebetulan di sekitar sekolah kami itu ada yang menyediakan pakan lele, kita bisa bertanya ke sana karena dia juga budidaya lele juga. Kemudian dari beberapa kolaborasi itu akhirnya sekolah itu memiliki semacam pemahaman, oh ini ternyata bisa menjadi program yang menarik, nanti bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, inilah bukti CGP yang melaksanakan 7 aset yang ada yang kita pelajari. Dengan 7 aset itu salah satunya dari pendidikan masyarakat ya. Dengan masyarakat kita bisa berbaur, dengan masyarakat nanti kita bisa memberikan ini sumbangsih kepada sekolah. Baik, terus mengapa yang dipilih program ini adalah ikan lele, bukan ikan yang lain, Pak Arjoko? Kenapa kok ikan lele? Karena ikan lele sebenarnya cukup handal ya Pak, cukup tebal. Jadi meskipun airnya keruh, meskipun airnya tidak terlalu terawat, karena kan kita tidak mungkin 24 jam nunggu di sekolah Pak ya. Otomatis ketika kondisi alamnya juga berubah, ikan lele memiliki ketahanan yang cukup sehingga kita yakin ikan lele ini ketika programnya terus berlanjut, ikan lelenya tetap ada nih Pak sampai ketika nanti panen berbulan-bulan berikutnya seperti itu. Baik, terus Mas Arjoko, untuk program ini baru program pertama di sekolah atau sudah berjalan kesekian kalinya? Karena dulu sempat berjalan dan berhenti, maka ini kita perbarui lagi dan kedepannya akan kita terus lanjutkan semakin optimal lagi sebenarnya Pak. Berarti yang pertama nggih sejak Iya, adanya pendidikan guru penggerak Iya. sebagai program panjenengan. Benar sekali. Keren luar biasa. Dengan aja PGP bisa memanfaatkan sumber daya ada di sekolah sehingga yang dahulunya terbengkalai dengan pemetaan aset dan juga dengan memanfaatkan aset yang ada ini bisa melaksanakan budidaya ikan lele di sela-sela pembelajaran di sekolah. Begitu nggih. Kemudian ini makin menarik. Ikan lele adalah ikan yang tahan. Memang benar ya Bapak Ibu semuanya. Lele adalah satu ikan yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Luas kolamnya berapa Mas? Sekitar 6 kali 3 Pak. 6 kali 3. Untuk padat penebarannya pada awal? Pada awal kita sebarkan sekitar 3.000 bibit ikan lele. 3.000 bibit. Apakah pada saat sudah panen? Sudah panen, sudah berhasil. Dari 3.000 itu kira-kira yang mati berapa Mas? Nah, Bisa dihitung, pernah dihitung atau enggak soal itu? Kelihatannya sangat menyenangkan gitu Pak. Kita sebar benihnya, kita beri makan, ketika sudah besar kita panen, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu Pak. Kita pernah mengalami beberapa kejadian kolamnya meluap,
ikan lelenya tersebar ke halaman sekolah Karena banjir. karena Masya banjir. Allah, Karena karena kondisi banjir alam meluap. yang berubah-ubah, Pak. Jadi oke. hampir hujan setiap seminggu hujan terus setiap sore sampai malam. Tiba-tiba kolamnya kita dikabari oleh warga sekitar, Pak ini kolamnya sampai depan halaman sekolah seperti itu. Jadi yang membantu kita untuk ketika guru-guru tidak di sekolah justru adalah warga sekitar. Mereka dengan sukarela mengambil ikannya kemudian dimasukkan ke kolam Oh, lagi. dikembalikan. Lah, ini bukti bahwa warga masyarakat sekitar sekolah rasa memiliki. Coba kalau kita rasa memiliki mesti kan diambil nggih dijarah, rasa dilapor ke Pak Arjo kok wis pek wae goreng dhewe ora ngerti kok. Ora mungkin arek ngitung gitu ya Mas ya. Tapi Masya Allah Mas, berarti panjenengan rangkul lagi masyarakat karena apa? Tanpa mereka panjenengan juga akan berkolaborasi dengan guru dan sebagainya mungkin tidak akan bisa berjalan. Karena Benar apa? sekali, Pak. Warga sekitar adalah juga satu aset dalam mengembangkan program sekolah. Baik, sementara untuk Pak Arjoko cukup beralih ke Pak Agung. Silakan Pak Agung bisa dijelaskan tentang tadi Puspo tadi. Silakan. Terima kasih Pak Tri. Program unggulan kami di SMK Negeri 1 Rotambayat yaitu Be Zero Waste Hero atau nama lainnya Zero Plastik. Nama kerennya Puspa. Puspa itu apa sih? Yaitu Puspa itu pahlawan nol sampah plastik asik gitu. Jadi kalau dalam CGP Pak Tri yaitu ada gerakannya yaitu guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di Puspa juga ada Pak Tri. Bagaimana itu Mas? Puspa, pahlawan, nol sampah plastik, asik. Kayaknya Begitu. bisa ditirukan oleh para tamu undangan dan para guru penggerak deh. Monggo silahkan, yuk dipimpin Mas. Begini ya Bapak Ibu, pahlawan, nol sampah plastik, asik. Mari kita lanjutkan yuk. Puspa, pahlawan, nol sampah plastik, asik. Terima kasih. Keren, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, kemudian mengapa masalah itu jenengan pilih sebagai materi program adalah tentang sampah plastik? Di SMK Negeri 1 Rotambayat ini Pak Tri yaitu di tahun 2022 menjadi sekolah adiwiyata nasional. Itu latar belakang kami kenapa memilih program Zero Plastik. Yang kedua, di SMK Negeri 1 Rotambayat ditunjuk sebagai pelopor Kabupaten Kota Sehat di tahun 2023. Nah, pada saat penunjukan itu kami merasa belum siap karena apa? Plastik di tempat kami tidak banyak Pak Tri, tetapi banyak sekali plastiknya. Iya. Benar ini, tidak banyak, tak kirain, wah ini berarti SMK-nya bersih, ternyata sampahnya banyak sekali. Podo masih berngono. Iya, Bangga. sampai di meja ada, di laci ada, di lantai juga ada. Kemudian kami mengumpulkan warga sekolah termasuk siswa. Kenapa memilih program Zero Plastik? Ya alasannya itu tadi. Kami kumpulkan siswa, kita ajak diskusi, kita mendengarkan dari suara siswa. Kita mendengarkan dari pilihan program dari siswa. Dan kita kembali kepada choice pilihan dari siswa. Jadi untuk siswa kembali ke siswa. Dan ketemulah program Zero Plastik. Luar biasa. Lagi-lagi siswa diajak untuk berbicara. Karena mereka adalah kekuatan ya Mas. Terima kasih luar biasa. Ini sangat menginspirasi bagi kami untuk nanti akan berproses kembali di sekolah masing-masing. Baik, sejauh ini bagaimana pengelolaan sampah plastik di SMK Negeri 1 Rotambayat? Program ini berjalan pada saat bulan Desember yang lalu. Kemudian alhamdulillah berkat dari pengelolaan sampah plastik meskipun belum maksimal 100% belum karena program baru begitu. Jadi berkat dari warga sekolah termasuk dari siswa, alhamdulillah di bulan Oktober yaitu pada saat Klaten mengajukan sekolah kami dan menjadikan Kabupaten Klaten menjadi kota kabupaten sehat. Kemudian pada saat bulan Desember kami menerima piagam dari Kabupaten Klaten karena telah menjadi pelopor sekolah sehat di Kabupaten Klaten. Keren luar biasa. Nah ini yang harus kita kulik Bapak Ibu.
bisa sih kita contoh nggih, bagaimana bisa membuat sekolah sebagai pelopor sekolah sehat di Kabupaten Klaten sebagai kabupaten sehat. Nah, Mas Agung bisa memberikan tips ya. Siapa tahu nanti sekolah lain akan bisa mendapatkan hal serupa. Monggo nanti disampaikan caranya bagaimana kok bisa mendapatkan sertifikat sebagai kabupaten sehat. Silahkan. Ya, jadi program Zero Plastik itu Bapak Ibu yaitu program di mana semua warga sekolah tidak boleh jajan menggunakan plastik sekali pakai, begitu. Jadi semua warga sekolah ketika jajan di kantin maupun lingkungan di sekitar sekolah harus menggunakan wadah dari rumah masing-masing, membawa wadah makanan dan minuman dari rumah masing-masing. Kemudian kita juga ada tim pemantau dan tim pembina dari semua warga sekolah, Bapak Ibu guru karyawan dan siswa, melibatkan siswa dalam pemantauan dan pembinaan dari siswa yang melanggar program tersebut. Begitu Bapak. Baik, sebenarnya sederhana ya. Yang penting adalah konsistensi. Memang untuk melakukan sesuatu di awal ada sesuatu yang mudah. Tetapi yang paling susah adalah apa? Mempertahankan atau konsistensinya seperti itu. Nah, nanti kita bisa belajar dari SMK Negeri 1 Rutabayat bagaimana kita membuat konsistensi dalam upaya meminta, bukan menyuruh, tapi meminta siswa untuk membawa wadah dari rumah untuk meniadakan sampah plastik yang ada di sekolah. Menurut observasi Mas Agung di sekolah, apakah sampah plastiknya berkurang di situ? Ya, sangat berkurang Bapak. Yaitu di meja sudah tidak ada, di laci tidak ada, di lantai juga sudah tidak ada. Sudah berkurang sangat banyak sekali daripada belum adanya program dari Zero Plastik tersebut. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meniru dari SMK Negeri 1 Rutabayat. Baik, yang terakhir yang di sesi ini. Apakah hanya cara Puspa yang dapat mengatasi penurunan sampah plastik di sekolah? Ya, sebenarnya bukan hanya dengan cara program Puspa atau Zero Plastik. Sebelum adanya program Zero Plastik, kami berpikir yaitu bagaimana toh caranya mengurangi sampah plastik itu. Yaitu kami dengan mengolah sampah, kemudian yang organik disendirikan, anorganik disendirikan. Kemudian kita adakan bank sampah dijual oleh kader Adiwiyata yang terdiri dari siswa. Begitu. Kemudian setelah itu membuat karya cara mengurangi dari sampah itu, mendaur ulang dari sampah plastik. Nah, kemudian kok dirasa sudah dilakukan berbagai cara, kok masih ada sampah plastik, masih ada sampah plastik di mana-mana. Akhirnya cara dari akarnya Bapak, yaitu tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai. Begitu. Baik, berarti memang banyak cara ya, tidak hanya itu, mungkin ada salah satu program, tapi banyak cara bagaimana meniadakan sampah atau mengurangi sampah plastik. Karena memang betul di setiap sekolah ini adalah masalah yang sama. Nah, dari SMK Negeri 1 Rutabayat kita bisa belajar bagaimana cara kita mengurangi sampah plastik di sekolah. Baik, pertanyaan pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita ke kedua. Kami mengapresiasi apa yang sudah program-program panjang laksanakan. Insya Allah nanti bisa menginspirasi para tamu undangan di sekolahnya masing-masing ataupun para CGP di sekolahnya masing-masing. Nah, sesuatu apa yang sudah dilakukan mesti ada hambatan. Tidak mungkin sesuatu akan mulus, akan enak, tapi mesti ada tantangannya. Nah, ini bisa berbagi tantangan. Apa yang menjadi tantangan panjenengan pada saat Anda melakukan atau menjalankan program sekolah tersebut? Monggo Mbak Gita bisa memulai. Baik, untuk memulai membuat pangan SMku ini pasti ada tantangan atau hambatannya. Yang pertama tantangannya yaitu pangan SMku ini sudah lama tidak aktif, yaitu sejak pandemi COVID karena tidak ada tatap muka. Jadi untuk menumbuhkan kembali atau menghidupkan kembali butuh effort
yang cukup tinggi dari kami guru BK. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara menumbuhkan kreativitas siswa, karena siswa sudah lama tidak membuat papan bimbingan, mereka tidak tahu papan bimbingan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga tantangannya yaitu waktunya yang terbatas, karena papan bimbingan ini rencananya akan diganti setiap 3 minggu sekali untuk giliran setiap kelas. Jadi kami harus memberikan pemahaman ke mereka apa itu papan bimbingan, apa yang akan mereka isi. Jadi perlu diskusi, perlu menyiapkan sesuai deadline-nya. Kemudian tantangannya yang pasti yang ada di pikiran kami guru BK yaitu biayanya dari mana? Biaya, ya, lagi-lagi biaya. Sebenarnya sama nggih Bapak Ibu semua nggih. Biaya adalah tantangan utama biasanya seperti itu. Cukup? Ya, kira-kira itu hambatan atau tantangan sebelum memulai pembuatan pangan SMK. Baik Mbak Gita. Kalau melihat tantangan tadi, waktu yang diperlukan siswa dari mereka merencanakan membuat sampai memasang butuh berapa lama? Kalau untuk launching yang pertama ini karena baru pertama kalinya, jadi mungkin butuh waktu yang agak lama, jadi kurang lebih 1 sampai 2 minggu karena baru pertama kali. Iya. Baik, ini ya sudah berapa kalinya tayang? Ini baru 1 kali tapi Baru sudah proses yang kedua. Siap, kita nanti lihat nggih Mbak, nanti bagaimana kita share di grup biar nanti pangan SMku bisa merambah ke sekolah lain dengan nanti kita ATM gitu nggih. Matur nuwun, lanjut ke Mas Arjoko, tantangannya Mas. Terkait dengan Jarik Bule sendiri memang banyak sekali tantangan bagi kami yang terjun langsung di lapangan di SD 2 Bogor. Dari mulai persiapan kita butuh effort kerja yang luar biasa. Kita menyiapkan kolam itu sampai beberapa minggu. Kita ajak anak-anak mulai berani kotor, karena katanya berani kotor itu baik Pak. Jadi kita mulai ajak anak-anak untuk bahkan hampir seminggu itu 2 kali pakai baju olahraga untuk ya menggali kolamnya, mengusungi tanahnya. Kemudian sampai ketika sudah berhasil menjadi kolam, tantangan berikutnya kita berhadapan dengan kondisi alam yang berubah-ubah. Tentu itu perlu semacam bagaimana kita menyiasatinya. Kita mengajak kolaborasi dengan beberapa warga masyarakat sekitar. Kemudian tantangan berikutnya biar program ini berhasil, tidak seperti sebelumnya ketika mau dipanen kok ikannya nggak ada Pak. Maka kita perlu monitoring yang sangat cermat gitu kan. Maka kita mulai memasang CCTV di sekolah, kita hadapkan ke kolamnya, kemudian bisa kita putar ke beberapa lingkungan sekitar kolam, sehingga ketika misalnya Bapak Ibu guru itu ada di rumah, ketika malam hari mereka bisa mengakses CCTV-nya sehingga tahu sedang terjadi apa di sekolah, kolamnya bagaimana, sehingga kita bisa tahu gitu Pak. Baik, menarik ini, kolam saja di CCTV. Berarti memang aset ya, aset fisik ya. Loh, lagi-lagi ini CGP menerapkan dari pendidikan guru penggerak di modul per modul dijalankan semuanya. Aset fisik ya dari CCTV, dan untuk pengamanannya CCTV gitu berarti ya. CCTV. Sampai saat ada pencurian? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada Pak. Belum Jadi, ada. Kalau bisa aman. tidak ada kalau bisa. Ya, aman janganlah, ya? jangan ada Pak. Aman kalau bisa. Baik. Sekarang tantangannya, kalau dari guru, siswa atau warga sekolah yang bagaimana Mas? Terkait dengan guru, karena memang kita itu kan pekerjaannya menumpuk otomatis ya Pak ya. Belum lagi mengajar, belum lagi beberapa guru yang mungkin menjadi operator bos, operator dapodik atau operator aset, bahkan menjadi bendahara. Maka mau tidak mau harus berani kotor juga bersama anak-anak, Nah. harus berani berkeringat, berani lebih lelah. Nah, Maka ini. kita perlu konsistensi di situ. Betul. Nah, inilah guru yang baik adalah guru yang tidak hanya bisa memerintah, tapi guru yang bisa terjun langsung. Ibarat ngajar berenang, guru tidak hanya bisa memerintah di atas renang, tapi apa? Ikut basah di dalamnya. Sehingga apa? Kita menjadi basah semuanya, dan aura dari proses pembelajaran akan makin bermakna. Baik, terima kasih Pak Arjoko. Sekarang Mas Agung, bagaimana tantangannya? Nggih Pak Tri, setiap
kunci kesuksesan harus menerima hambatan dan tantangan. Tantangan dan hambatan dari program Zero Plastik ada beberapa, ada banyak sekali, tidak hanya satu hambatan dan tantangannya. Yang pertama yaitu warga sekolah yang terutama siswa. Siswa itu ada yang tingkat kesadarannya masih belum semuanya sadar akan bahayanya dari plastik sampah. Karena ini program baru, jadi ada siswa yang masih melanggar program tersebut. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu terkait sarana dan prasarana dari siswa, faktor pendukung dari Zero Plastik. Ada siswa yang belum memiliki wadah makan dan minum dari rumah. Itu yang sangat bagi siswa memberatkan. Begitu. Kemudian yang terakhir ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu penjual kantin di sekolah. Begitu Bapak. Nah ini yang terakhir menarik ini. Setiap kita melakukan sesuatu hal positif pasti ada benturan. Nah melarang siswa, bukan merangding, meminta, menghimbau siswa bagaimana siswa itu tidak membawa, siswa membawa wadah plastik dari rumah tanpa harus meminta dari kantin. Nah biasanya ini yang agak rewel adalah kantin ya, di kantin. Nah panjenengan ada tipsnya enggak bagaimana memihai ada benturan dari pihak kantin ke sekolah? Monggo. Pastinya dengan komunikasi yang efektif Bapak, yaitu bagaimana kita komunikasi dengan baik dengan pihak kantin, melibatkan dari semua stakeholder. Kita yakinkan kepada pihak kantin bahwa program ini nanti juga akan menguntungkan penjual di kantin. Karena apa? Dari penjual kantin nantinya pasti ngirit plastik itu Pak, tidak perlu kulaan. Begitu. Kemudian dari wadah yang dibawa, kami meyakinkan kepada siswa, wadahnya itu tidak perlu yang bagus. Kamu bawa piring, kamu bawa gelas, itu juga sudah bisa digunakan untuk jajan di kantin. Begitu Pak. Baik, luar biasa. Berarti komunikasi efektif ini yang harus kita lakukan. Semakin kita bisa melakukan komunikasi efektif, benturan kemungkinan akan bisa dihindarkan ya. Luar biasa. Baik, tadi ada tantangan, berarti ada strateginya. Nah sekarang untuk strategi bagaimana mengatasi tantangan itu menjadi bukan suatu tantangan tapi adalah pemicu semangat. Monggo dari Mas Agung sekaligus nanti menyambung yang tadi tantangan tadi. Silakan. Kita harus berusaha karena setiap suatu ada masalah pasti ada solusinya. Setiap ada hambatan pasti ada jalannya. Dan setiap ada permasalahan, setiap ada tantangan, pasti kita yang akan menang kalau kita mau berusaha. Begitu. Sebelumnya Pak Tri, izin saya menyapa Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rotambayat, Bapak Srianta SPD MPD. Beliau aktor dari suksesnya usaha dalam menangani tantangan dan hambatan tersebut Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas atensinya, atas kerjasamanya, dukungannya. Nah memang sekolah harus membutuhkan kepala sekolah yang apa? Yang biasa ajak diskusi, bisa nerima dengan baik apa yang dilakukan oleh CGP-nya, bukan menghambat. Gitu nggih. Sehingga apa? Apa yang dilakukan itu akan sinkron. Terima kasih Pak Srianto atas kerjasamanya, luar biasa. Baik, tadi ada surat pemberitahuan ya bagi siswa. Ini bagaimana efektivitas surat pemberitahuan terhadap kepedulian siswa dengan program panjenengan tadi. Ya. Surat pemberitahuan atau surat edaran pemberitahuan yang diberikan kepada siswa sebelum melakukan pemberian surat itu Bapak, yaitu kami dengan Bapak Kepala Sekolah yaitu mengumpulkan semua warga sekolah, termasuk ada Bapak Ibu guru, penjual kantin, siswa, kemudian orang tua dikumpulkan bersama. Kita bahas tentang Zero
plastik bersama-sama. Jadi memang ada pertemuan khusus, luar biasa. Jadi tidak berupa surat, tetapi memang ada komunikasi. Nah, ini komunikasi efektif. Jadi akan lebih enak tatap muka langsung dengan para aktor yang terjadi. Sehingga nanti apapun akan padang nyengarep gitu ya Mas. Akan terang di awal. Baik, lanjut strategi kepada Mbak Gita, silahkan. Baik, dari beberapa hambatan dan tantangan tadi untuk memulai pangan SMku, pasti untuk yang pertama kalinya yang kami lakukan sebagai guru BK yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah sebelumnya yaitu Pak Kus Indratna mendukung sekali untuk program pangan SMku ini. Dan selanjutnya kepala sekolah kami yang sekarang yaitu Bapak Ismadi. Beliau backgroundnya juga dari BK, jadi mungkin nanti untuk tahun ajaran baru kelas 7 dan 8 BK masuk kelas ya Pak. BK masuk kelas Pak. Supaya kami guru BK lebih dekat juga dengan siswa karena bisa bertatap muka secara langsung. Untuk yang kedua yaitu yang kami lakukan yaitu berdiskusi lagi dengan guru BK. Jadi bagaimana cara kita untuk memulai lagi pangan SMku supaya bisa aktif, bisa dihidupkan kembali pangan SMku ini. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk berkreatif, jadi berdiskusi dengan siswa. Jadi kita diskusi sama-sama bagaimana mereka mengeluarkan ide, pendapat untuk mau diisi apa temanya, topiknya, kemudian mau seperti apa bentuknya itu mereka semua. Terus kemudian yang terakhir tadi ada biaya yang kita takutkan ini mau biayanya dari bos atau dari guru BK atau mungkin siswa iuran. Tapi setelah berkolaborasi, berdiskusi dengan siswa, ternyata siswa malah punya ide yang luar biasa. Jadi pangan SMku untuk yang pertama kalinya ini menggunakan hula hoop. Hula hoop itu ide dari siswa juga. Iya. Oh, hula hoop nggih. Kenapa harus hula hoop bukan yang lain? Ya, mengapa hula hoop? Karena anak-anak melihat ketika mengambil perlengkapan olahraga di gudang, itu mereka melihat hula hoop di ruang olahraga di gudang itu seperti tidak terpakai atau terbengkalai seperti itu. Jadi anak-anak punya ide, Bu, bagaimana supaya kita tidak mengeluarkan biaya yang banyak, kita menggunakan hula hoop yang ada di gudang olahraga. Keren, berarti lagi aset lagi dimanfaatkan. Tidak membeli, tapi menggunakan hula hoop yang terbengkalai di gudang ya. Sehingga siswa memanfaatkan aset yang ada tanpa harus membeli kembali. Baik, cukup? Lagi. Kemudian untuk jaring laba-labanya karena hula hoopnya kita bentuk jaring laba-laba, kita membutuhkan tali tentunya ya Pak. Ada tali ya. Tali itu kita juga tidak perlu beli karena ternyata di gudang pramuka ada banyak. Jadi anak-anak itu memberanikan diri jadi langsung meminta izin kepada pembina pramuka, kepada guru olahraga untuk meminjam atau memakai barang-barang yang ada di gudang jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, baik, terima kasih Mbak Gita atas strateginya. Kemudian Mas Harjoko silakan untuk strateginya dari Jarik Bule. Kalau tadi saya sempat menyebutkan butuh konsistensi yang besar ya Pak. Ya, betul. Maka bagaimana strategi sekolah kami untuk selalu konsisten, maka kita mulai melakukan kolaborasi, mulai melakukan berbagai praktik baik di lingkungan sekolah dulu Pak, di komunitas kami, sehingga kami harap beberapa rekan kami, rekan sejawat kami akan tergerak. Nah terbukti dari kepala sekolah kami, Ibu Lucy Kurniawati Ningrum, akhirnya mengikuti PGP Angkatan 10. Yang berikutnya lolos sudah ikut Loka 0, bentar lagi PI 1 ya Bu ya. Nanti akan banyak sekali program-program yang mulai berinovatif lagi di selanjutnya di SD kami. Nah dari rekan-rekan kami yang sudah mulai tergerak, mulai bergerak, akhirnya muncullah konsistensi Pak. Effort kerja yang luar biasa, kondisi alam yang selalu berubah, itu bukan merupakan hal besar jika konsistensi itu terbangun dari kesadaran diri seperti itu. Baik, terkait dengan biaya, alhamdulillah sekolah kami karena mendapatkan bos kinerja, maka kita manfaatkan sebesar-besarnya, sekaligus nanti mohon kedepannya juga bos kinerja terus dikucurkan di sekolah kami ya Pak.
biar kita semakin kreatif menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, terima kasih. 3CGP sudah memberikan strateginya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ya, ntar lagi kita selesai kok Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah bicara panjang lebar tentang bagaimana programnya, kemudian tantangannya, kemudian strateginya sekarang, dampaknya. Nah, dari berbagai program sekolah yang telah Bapak Ibu jalankan, bagaimana perubahan positif yang ada di lingkungan sekolah panjenengan, terutama bagi siapa berdampak bagi murid. Lah, nanti monggo panjenengan cerita secara singkat bagaimana dampak positif atau perubahan positif yang ada setelah panjenengan melaksanakan program tersebut. Monggo dari Mas Arjoko. Baik, perubahan yang bisa saya lihat dari peserta didik saya, karena program ini juga merupakan gerakan literasi sekolah, Pak. Kita tahu bahwa literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, ada banyak sekali literasi termasuk literasi sains dan literasi budaya. Maka peserta didik saya menjadi generasi yang literat. Mereka mulai mengenal, mereka mulai tahu tentang bagaimana melakukan budidaya lele. Nah, ketika mereka sudah tahu, maka mereka bisa mengapresiasi bagaimana kerja kerasnya, mereka bisa mengapresiasi bagaimana guru-gurunya menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, dan yang kemudian peserta didik saya menjadi peserta didik yang bisa komunikatif, baik itu dengan teman-temannya, baik itu dengan rekan guru, baik itu dengan warga sekitar. Karena di dalam prosesnya mereka memang terlibat langsung, Pak, dengan teman-temannya, dengan rekan guru, dan juga dengan beberapa warga masyarakat sekitar. Dan yang terakhir dan yang paling penting, peserta didik saya menjadi peserta didik yang bahagia. Karena sebesar apapun program yang kami rencanakan, jika peserta didik kita tidak bahagia, saya rasa itu belum berhasil. Luar biasa. Bagus Mas Arjoko, monggo lanjut Mbak Gita. Dampaknya seperti tadi yang sudah disampaikan dari Pangan SMku, yaitu papan bimbingan SMP 6 Kuto Klaten ini menjadi sarana komunikasi, mengenalkan dan memberikan informasi mengenai layanan BK. Kemudian berdampak positif juga anak-anak menjadi antusias atau mendorong minat baca siswa, karena ketika mereka lewat BK, kemudian ada papan bimbingan yang menarik berupa jaring laba-laba, jadi anak-anak antusias untuk membaca, ini ada apa toh di BK, ini apa kok ada jaring laba-laba. Jadi ketika mereka lewat itu antusias, kemudian berhenti menyempatkan untuk membaca. Selain itu juga ketika mereka sudah membaca, ada yang kurang paham bisa ditanyakan, dan disitulah makna dari pangan bimbingan, yaitu mempererat hubungan kami antara siswa dan guru BK karena tidak ada jam tatap muka. Baik, luar biasa juga dari Mbak Gita. Monggo lanjut Mas Agung. Dampak dari program Zero Plastik yaitu tidak akan terjadi sesuatu jika tidak ada yang digerakkan. Dengan gerakan Zero Plastik, alhamdulillah siswa kami bisa berkarya membuat karya inovatif dari daur ulang sampah plastik. Kemudian kebersihan di lingkungan kami sudah berbeda jauh sekali dari program Zero Plastik yang tidak ada di sekolah kami sebelumnya. Seperti itu, Bapak. Baik, sungguh mengesankan bagi kami apa yang sudah menjadi program panjenengan. Saya kira kalau pertanyaan dari saya kurang cukup. Ini saya minta bantu untuk Mbak Mas MC membantu kami untuk pertanyaan atau tanggapan dari tamu undangan. Untuk itu saya minta tolong MC untuk memandu sesi ini untuk memberikan kesempatan bagi tamu undangan. Saya beri kesempatan 2 dulu ya Pak, 2 dulu. Mohon nanti ditujukan kepada siapa? Silakan Pak Teguh. Terima kasih Pak Tri, dan terima kasih atas paparan yang disampaikan dari ketiga narasumber, dari Pak Arjoko, Ibu Gita Ramadhani, kemudian Pak Agung Dwi Rohmadi. Dari beberapa paparan mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya programnya seperti itu, kemudian langkah-langkah itu, kemudian mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada tiga narasumber. Monggo disilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin akan diimbaskan di sekolah penjenengan masing-masing. Monggo silakan. Ibu Gandes mungkin bisa di sayap sebelah sana. Siap. Ya,
Ya Bapak, monggo. 2 sesi ya. Nanti Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan, mohon maaf sebutkan nama dan dari instansi dan ditujukan kepada siapa. Artinya Bapak nggih. Monggo Bapak. Silakan berdiri Bapak. Terima kasih langsung kepada Bapak yang di SD Bogor 1 atau 2 ya tadi? 2 ya Pak. Ya langsung saja. Untuk budidaya ikan lele itu apakah kalau memberi makannya itu beli, apakah hasilnya itu bisa balan? Karena ini adalah untuk sekolah mungkin ya hanya untuk sekedar kegiatan, tapi untuk mencari untung atau ruginya itu apakah bisa apa itu istilahnya ramsum makan peletnya itu bisa apa itu balan dengan biayanya. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau Langsung ditampung? jawab saja. Oke, siap. Monggo Pak Arjoko waktunya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Karena Bapak tadi bertanya apakah balance gitu ya Pak ya. Kebetulan Bapak tepat sekali karena bertanya dengan seorang bendahara bos Pak. Jadi walaupun kita mengalami kondisi alam yang berubah, ikannya sempat sampai ke halaman sekolah, kolamnya membludak, tapi secara untung dan rugi, alhamdulillah kita untung Pak. Dari beberapa biaya yang dikeluarkan mulai dari pembelian bibit, pembelian pakan, sampai ketika kita menjual sudah kita kalkulasi dan kita mengalami keuntungan. Nah, dari beberapa penjualan itu akhirnya kita bisa nanti akan menerapkan di budidaya lele berikutnya Pak. Jadi program ini tetap terus berlangsung, tidak hanya sekali saja. Jadi kita tetap mulai mengembangkan lagi apa saja perubahan yang diperlukan, apa saja yang perlu dilibatkan lagi selain stakeholder yang sudah dilibatkan di percobaan yang pertama seperti itu. Cukup Bapak? Oke, satu lagi. Oh boleh, sebentar Pak Triharjanto, ini tadi dengan Bapak siapa Pak? Margono dari SD 2 Jibung, Kalikotes. Oke, Bapak Kepala Sekolah, Bapak ini ada souvenir dari BPGP karena sudah memberi pertanyaan dan terlibat dalam diskusi kali ini. Iya Pak Gandes. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas atensinya. Iya. Monggo satu lagi. Boleh, masih ada satu lagi penanya yang akan juga mendapatkan souvenir. Dari BPGP Bapak Ibu monggo yang akan bertanya kepada narasumber kita. Satu lagi pertanyaan. Oke, ada masih dari sayap kanan. CGP tidak boleh. Dari sayap kanan, Bapak yang sebelah sana dulu. Oh sini dulu, oke. Berarti nanti satu lagi nggih Bapak? Satu lagi Pak Triharjanto boleh? Monggo Bapak. Terima kasih, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan kepada Bapak Guru yang dari Mbayat, mengatasi sampah plastik dengan membawa plastik, caranya gimana itu? Padahal anak jenengan itu SMK itu nakal-nakal lu, ngeyel-ngeyel lu. Tolong diceritakan bagaimana caranya anak itu bisa nurut kok bisa jajan bawa plastik itu gimana caranya? Ya, betul Terima Mas. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Agung bisa dijawab. Menarik ini, nanti bisa kita tiru caranya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama tadi sudah kami sampaikan yaitu tentang kolaborasi. Bapak Kepala Sekolah juga terlibat dari adanya program tersebut. Yaitu kami membuat surat edaran dikasih tahukan kepada orang tua. Ada program sekolah yaitu zero plastik, tidak boleh jajan menggunakan plastik sekali pakai. Tetapi Bapak Ibu orang tua wali murid mendukung dengan membawakan siswanya, putranya menggunakan wadah makan dan minum dari rumah. Yang tidak boleh itu wadah plastik sekali pakai Bapak. Gitu. Jadi kalau wadah makan dan minum dari rumah itu kan bisa dicuci dan digunakan kembali begitu. Kemudian cara bagaimana caranya supaya siswa yang SMK katanya untuk nurut sulit ya.
yaitu tadi ada tim, ada jadwal evaluasi dan tim pembina. Dan nanti bagi siswa yang melanggar, nanti kami bina. Satu kali melanggar, kami bina dengan kesepakatan bersama pastinya. Kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Satu kali melanggar, siswa yang melanggar tersebut membuat surat pernyataan bahwa siswa tersebut melanggar program sekolah zero plastik dan dibacakan di ruang kelas yang ada guru dan siswa lainnya. Ditandatangani guru tersebut sebanyak 3 guru yang mengajar di kelas. Jadi ada 3 kelas yang harus didatangi siswa tersebut. Setelah itu adanya kesepakatan bersama yang ditandatangani siswa. Jika melanggar ini loh ada sanksinya, itu baru 1 kali melanggar. 2 kali melanggar maka ada pembinaan, nanti saya yang mina di ruang bimbingan konseling ketika pulang sekolah selama 3 hari Bapak. Kemudian yang terakhir, jika masih ngeyel lagi 3 kali melanggar, panggilan orang tua. Panggilan orang tua dimaksudkan untuk konfirmasi kenapa toh kok putranya tidak membawa wadah makan dan minum dari rumah. Begitu Bapak, terima kasih. Pak, demikian Bapak jawaban yang sudah disampaikan narasumber. Terpuaskan ya Bapak, mohon maaf. Sebagai apresiasi kami serahkan cenderamata dari kami Bapak, mohon diterima. Terima kasih. Ya. 2 pertanyaan cukup Pak Tri, silakan dilanjutkan. Cukup, sudah, terima kasih. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu CGB dan tamu undangan, nanti mohon kerelaannya untuk memberikan penilaian kelas berbagi ini dengan mengisi link referensi kelas. Nanti yang akan disiapkan oleh MC, linknya bagaimana, nanti MC minta tolong untuk nanti bagaimana teknis memberikan penilaian kelas berbagi ini. Baik, kesempatan terakhir saya berikan kepada 3 CGB narasumber hebat kita untuk memberikan closing statement. Waktu hanya maksimal 2 menit, silahkan. Dari Mas Arjoko dulu, monggo. Berdiri Mas. Baik, karena ini closing statement, maka saya harus serius berarti ya Pak ya. Untuk closing statement saya, pendidikan tidak melulu tentang nilai Bapak Ibu. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Pendidikan adalah investasi suatu peradaban. Berbicara tentang pendidikan berarti kita sedang berbicara tentang masa depan. Maka kita mulailah bertanya, dengarkan bagaimana perasaan siswa-siswi Bapak Ibu di kelas. Karena sejatinya mereka lah sang pemilik masa depan. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Mas Joko. Keren, monggo Mbak kita. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah menyaksikan bahwa kolaborasi, inovasi, dan kreativitas sangat berpengaruh terhadap terwujudnya pendidikan berkualitas menuju Indonesia Emas. Mari kita bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten yang keren ini. Luar biasa, beri aplaus buat Ibu kita. Silakan terakhir Mas Agung. Pendidikan bukan hanya tentang akademis, tetapi juga pengembangan 3K, karakter, kreativitas, dan keterampilan. Dengan Puspa, pahlawan, nol, sampah, plastik, asik, menjadikan siswa berbudaya, kreatif, dan inovatif. Luar biasa, beri aplaus buat Mas Agung. Baik, terima kasih sekali kepada para narasumber kelas berbagi yang telah memberikan inspirasi pada pagi ini. Mari kita terus mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam membangun masa depan yang cerah untuk generasi mendatang. Itulah yang kita miliki untuk pagi ini. Tadi di awal sudah saya memberikan pantun, di akhir juga ada pantun penutup. Nanti cakep ya. Bikin tape singkong diberi ragi, singkongnya dibeli di pasar Meranggen. Terima kasih telah fokus di kelas berbagi. Semoga membawa kemajuan pendidikan Klaten yang makin keren
Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Pak Tri Harjanto atas acara yang dipandunya, talk show-nya. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyaksikan presentasi paparan dari narasumber, mohon Bapak Ibu berkenan untuk evaluasi narasumber melalui barcode yang sudah disediakan. Silahkan kemudian Bapak Ibu mengisi kuesioner-kuesioner yang ada di barcode tersebut. Ya. Ya, jadi dari narasumber tadi kita sudah mendapatkan paparan tentang aksi nyata terbaik dari jenjang TK SD mau SMP dan juga SMA ataupun SMK. Dan Bapak Ibu pengunjung mohon untuk dapat memberikan evaluasinya melalui kuesioner yang sudah kita sediakan dan dapat Bapak Ibu akses melalui barcode yang sudah kami bagikan. Ada juga barcode-nya, oke di sebelah sana sudah ada barcode, jadi mohon Bapak Ibu untuk dapat mengaksesnya dan kemudian memberikan evaluasi dari narasumber tadi, seperti apa penilaian Bapak Ibu, apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu diperbaiki dari program aksi nyata yang sudah dijalankan oleh ketiga narasumber tersebut. Dan mohon maaf Bapak Ibu masih tetap bersabar mengikuti acara ini karena masih ada rentetan acara yang harus kita lalui bersama. Setelah foto bersama dari BPGB dan seterusnya, kita akan ada testimoni pengunjung terkait dengan kesan pesan selama pelaksanaan Loka 7 di RSPD ini. Iya betul, karena setelah paparan dari aksi nyata ini Pak Teguh nanti kita juga akan bersama menyaksikan untuk program-program ataupun karya-karya yang lain dalam acara pameran dan ini mungkin yang sudah kita tunggu-tunggu. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu. Selama menanti Bapak Ibu untuk dapat mengisi evaluasi, dimohon juga nanti Bapak Ibu untuk dapat memberikan feedback ataupun umpan balik atas terselenggaranya baik pendidikan guru penggerak maupun program-program yang sudah terlaksana di kegiatan pendidikan guru penggerak ini yang nanti umpan balik akan diberikan di stand-stand ketika Bapak Ibu nanti berkeliling di pameran. Begitu? Baik, seperti tadi disampaikan Pak Teguh, kami mohon untuk satu pengunjung memberikan testimoni kesan pesannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Monggo kepada, sudah ditunjuk Bapak? Ya, kepada Bapak Dr. Kepada Bapak Dr. Andes Sarbin MM, Kepala SMK Negeri 1 Gantiwarno, kami mohon untuk dapat memberikan testimoninya atas kegiatan pada hari ini. Boleh di mimbar atas Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Klaten, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kabupaten Klaten, Cek. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas MKKS, SMA, SMK, SMP, SD, dan K3S SD se-Kabupaten Klaten. Yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Klaten. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul
di RSPD Kabupaten Klaten dalam rangka menghadiri Lokakarya 7 calon guru penggerak angkatan ke-9 dengan kegiatan yaitu panen raya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin semuanya, mohon izin saya hanya memberikan penyampaian kurang lebih 5 menit saja dan mungkin tidak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Pak Sarbin SMK Negeri 1 Gantiwarno. Bapak Ibu, SMK Negeri 1 Gantiwarno yang ada di pinggiran Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin